Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma dengan NPM 24754112. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gambaran umum industri peternakan serta kerangka dasar akuntansi yang digunakan dalam industri peternakan. Industri peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Sektor ini menyediakan sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat di pedesaan. Selain berperan dalam ketahanan pangan nasional, industri peternakan juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha peternakan di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah peternakan unggas seperti ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging atau broiler difokuskan untuk menghasilkan daging dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 30-40 hari, sedangkan ayam petelur bertujuan menghasilkan telur secara berkelanjutan. Selain unggas, terdapat juga peternakan ruminansia seperti sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba. Jenis peternakan ini memiliki siklus produksi yang lebih panjang dan membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks. Setiap usaha peternakan memiliki karakteristik tersendiri, terutama karena adanya aset biologis berupa hewan ternak yang harus mengalami pertumbuhan, reproduksi, dan perubahan nilai. Oleh sebab itu, industri peternakan memiliki tantangan akuntansi yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya. Dalam kegiatan peternakan, hewan ternak memiliki siklus hidup yang terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah pembibitan atau pengadaan, yaitu saat ternak dibeli atau dilahirkan. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan atau pembesaran, di mana hewan mengalami peningkatan bobot dan membutuhkan biaya pakan yang besar. Setelah itu, terdapat fase produksi, misalnya ayam petelur yang mulai menghasilkan telur atau sapi perah yang menghasilkan susu. Dan yang terakhir adalah fase afkir, yaitu ketika ternak sudah tidak produktif dan biasanya dijual atau diganti dengan ternak baru. Pemahaman mengenai siklus hidup ternak sangat penting dalam akuntansi karena setiap fase memiliki perlakuan pencatatan yang berbeda. Misalnya, biaya pakan selama masa pertumbuhan akan menambah nilai aset biologis, sedangkan hasil produksi seperti susu atau telur akan diakui sebagai pendapatan atau persediaan. Selain hewan ternak, usaha peternakan juga membutuhkan berbagai aset fisik untuk mendukung operasionalnya. Contohnya adalah kandang, gudang pakan, mesin pemerahan susu, sistem ventilasi, hingga instalasi pengolahan limbah. Semua fasilitas tersebut termasuk aset tetap yang memiliki umur manfaat tertentu dan harus disusutkan sesuai standar akuntansi. Dalam praktiknya, industri peternakan juga diatur oleh berbagai regulasi pemerintah. Beberapa di antaranya adalah aturan kesehatan hewan, program vaksinasi, pengelolaan limbah, dan standar kesejahteraan hewan atau animal welfare. Regulasi ini bertujuan menjaga keamanan pangan, kesehatan ternak, serta kelestarian lingkungan. Karena karakteristiknya yang unik, industri peternakan memerlukan penerapan standar akuntansi khusus. Salah satu standar yang paling penting adalah PSAK 69 tentang agrikultur. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset biologis dan produk agrikultur. Menurut PSAK 69, aset biologis seperti sapi, ayam, atau ikan harus diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, atau yang disebut fair value less cost to sell. Artinya, nilai hewan ternak tidak hanya dicatat berdasarkan harga beli, tetapi juga disesuaikan dengan nilai pasar terkini setelah dikurangi biaya penjualan. Sebagai contoh, seekor ayam pedaging yang awalnya dibeli sebagai DOC dengan harga murah akan mengalami peningkatan nilai seiring pertumbuhannya. Kenaikan nilai tersebut dapat diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi meskipun ayam tersebut belum dijual. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara akuntansi peternakan dengan akuntansi pada perusahaan biasa. Selain PSAK 69, terdapat beberapa standar lain yang relevan dalam industri peternakan. PSAK 16 mengatur aset tetap seperti kandang dan mesin produksi.
PSAK 23 mengatur pengakuan pendapatan dari penjualan produk peternakan seperti telur, susu, dan daging. Sedangkan PSAK 25 mengatur perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan pencatatan. Penerapan standar akuntansi ini sangat penting agar laporan keuangan peternakan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Informasi tersebut nantinya digunakan oleh pemilik usaha, investor, pemerintah, maupun pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu juga, laporan keuangan juga harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan memiliki representasi yang tepat. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif. Kesimpulannya, industri peternakan merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian dan ketahanan pangan di Indonesia. Namun, karena adanya aset biologis yang terus mengalami perubahan, sektor ini memiliki tantangan akuntansi yang lebih kompleks dibandingkan bidang usaha lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.